Uruguay 1930. Piala Dunia pertama dalam sejarah resmi digelar di Uruguay sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan mereka. Turnamen perdana ini hanya diikuti oleh 13 negara tanpa melalui babak kualifikasi. Di babak final yang penuh tensi tinggi, sang tuan rumah Uruguay berhasil mengalahkan rival abadi mereka, Argentina, dengan skor akhir 4-2. Pertandingan ini begitu ikonik karena babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, sedangkan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Striker Argentina, Guillermo Stabile, keluar sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol, namun ketangguhan kolektif Uruguay di hadapan 68.000 penonton Stadion Centenario membuat mereka resmi menjadi raja sepak bola pertama di dunia. Italia, 1934. Piala Dunia kedua bergeser ke benua Eropa dengan Italia yang ditunjuk sebagai tuan rumah di bawah atmosfer politik yang sangat pekat. Italia sukses keluar sebagai juara setelah menumbangkan Cekoslowakia dengan skor ketat 2-1 melalui babak perpanjangan waktu di Roma. Kemenangan ini digawangi oleh pelatih legendaris Vittorio Pozzo yang menerapkan kedisiplinan luar biasa pada skuadnya. Turnamen ini juga menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, babak kualifikasi diberlakukan untuk menyaring peserta. Bahkan sang tuan rumah Italia sendiri wajib ikut bertanding di babak kualifikasi sebelum bisa tampil di putaran final. Prancis, 1938. Prancis terpilih menjadi tuan rumah dalam edisi yang diselimuti oleh ketegangan menjelang Perang Dunia Kedua. Italia berhasil mempertahankan gelar juara mereka setelah mengalahkan Hungaria dengan skor telak 4-2 di partai final yang digelar di Paris. Edisi 1938 ini menjadi sangat monumental bagi masyarakat Asia karena untuk pertama kalinya ada wakil Asia yang tampil di Piala Dunia, yaitu Hindia Belanda yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Meskipun Hindia Belanda harus langsung gugur di pertandingan pertama setelah kalah 0-6 dari Hungaria, momen ini tetap tercatat dengan tinta emas dalam buku sejarah sepak bola global. Brazil 1950. Setelah jeda selama 12 tahun akibat Perang Dunia Kedua, Piala Dunia kembali bergulir di Brazil dengan format turnamen unik tanpa laga final sistem gugur tradisional. Juara ditentukan melalui grup final berisi 4 tim, di mana laga terakhir antara Brazil dan Uruguay menjadi penentu segalanya. Di hadapan hampir 200.000 penonton di Stadion Maracana, Brazil hanya butuh hasil imbang untuk juara, namun Uruguay menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola dengan menang 2-1. Tragedi yang dikenal sebagai Maracanazo ini menyisakan luka mendalam bagi publik Brazil hingga membuat mereka memutuskan untuk selamanya mengganti warna jersey utama mereka dari putih menjadi kuning hijau. Swiss 1954. Swiss menjadi saksi bisu dari runtuhnya dinasti sepak bola terkuat di era itu dalam laga final yang dijuluki keajaiban Bern. Jerman Barat secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim legendaris Hungaria dengan skor 3-2 di partai puncak yang dramatis. Padahal Hungaria datang dengan rekor mentereng tidak terkalahkan dalam 31 pertandingan beruntun dan sempat membantai Jerman Barat 8-3 di babak grup. Kemenangan Jerman Barat yang diraih di bawah guyuran hujan deras ini tidak hanya melahirkan trofi Piala Dunia pertama mereka, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan moral bangsa Jerman pasca perang. Swedia 1958. Swedia menjadi panggung lahirnya seorang legenda terbesar sepak bola dunia saat Brazil berhasil meraih trofi pertama mereka di tanah Eropa. Di babak final, Brazil sukses menghancurkan tuan rumah Swedia dengan skor meyakinkan 5-2. Turnamen ini menjadi sangat magis karena dunia menyaksikan kemunculan pemuda ajaib berusia 17 tahun bernama Pele. Pele mencetak 2 gol memukau di laga final, menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah final Piala Dunia, sekaligus memulai era dominasi sepak bola modern yang dipimpin oleh tim Samba. Chili 1962. Piala Dunia kembali ke Amerika Selatan dengan Chili sebagai tuan rumah, di mana turnamen ini terkenal dengan permainan yang sangat fisik dan keras. Brazil sukses mempertahankan takhta juara mereka setelah menumbangkan Cekoslowakia dengan skor 3-1 di babak final. Meskipun Pele mengalami cedera parah di awal turnamen
dan tidak bisa bermain di final, Brazil beruntung memiliki Garrincha. Pemain sayap lincah berkaki melengkung ini tampil luar biasa menggendong timnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak turnamen. Inggris, 1966. Sepak bola akhirnya pulang ke rumahnya saat Inggris ditunjuk sebagai tuan rumah dan berhasil memenangkan trofi Piala Dunia satu-satunya hingga saat ini. Melalui pertandingan final yang penuh kontroversi di Stadion Wembley, Inggris mengalahkan Jerman Barat dengan skor 4-2 setelah melalui babak perpanjangan waktu. Penyerang Inggris, Geoff Hurst mencetak sejarah dengan torehan hat-trick di laga final, termasuk gol kedua Inggris yang memicu perdebatan abadi apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum setelah memantul dari mistar. Meksiko, 1970. Meksiko menjadi tuan rumah dari turnamen yang sering disebut sebagai Piala Dunia terbaik sepanjang masa karena untuk pertama kalinya disiarkan secara langsung dalam format warna di televisi. Brazil meraih gelar juara ketiga mereka setelah membantai Italia dengan skor telak 4-1 di babak final dengan permainan indah yang disebut Joga Bonito. Skuad Brazil tahun 1970 yang diisi oleh Pelé, Tostão, Rivelino, dan Jairzinho ini dianggap oleh banyak pakar sebagai tim nasional terbaik yang pernah tercipta dalam sejarah bumi, dan mereka berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Jerman Barat, 1974. Jerman Barat bertindak sebagai tuan rumah dan memperkenalkan trofi baru yang kita gunakan hingga hari ini untuk menggantikan trofi Jules Rimet. Di babak final, Jerman Barat berhasil meredam taktik revolusioner total football milik Belanda dengan skor akhir 2-1. Kapten Jerman Barat, Franz Beckenbauer, tampil sangat kokoh di lini belakang untuk mematikan pergerakan sang maestro Belanda, Johan Cruyff. Kemenangan ini membuktikan bahwa organisasi permainan yang disiplin dan mental baja Jerman mampu mengalahkan keindahan seni sepak bola modern. Argentina, 1978. Di bawah bayang-bayang rezim militer yang ketat, Argentina sukses memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah untuk meraih gelar Piala Dunia pertama. Dalam atmosfer stadion monumental yang dipenuhi hujan potongan kertas putih, Argentina mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Mario Kempes menjadi pahlawan bangsa dengan mencetak 2 gol di laga final tersebut, sekaligus mengamankan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Belanda sendiri harus meratapi nasib karena gagal di final untuk 2 edisi secara berturut-turut. Spanyol, 1982. Spanyol menjadi tuan rumah dari turnamen yang diperluas menjadi 24 tim peserta untuk pertama kalinya. Italia keluar sebagai juara dunia untuk ketiga kalinya setelah menumbangkan Jerman Barat dengan skor 3-1 di laga final yang emosional di Madrid. Bintang utama Italia, Paolo Rossi, yang baru saja kembali dari hukuman skandal judi, tampil menggila dengan mencetak 6 gol di fase-fase krusial turnamen, termasuk gol pembuka di final. Kiper sekaligus kapten Italia, Dino Zoff, juga mencetak rekor sebagai pemain tertua yang pernah menjuarai Piala Dunia pada usia 40 tahun. Meksiko, 1986. Piala Dunia kembali ke Meksiko setelah Kolombia mengundurkan diri sebagai tuan rumah karena masalah ekonomi. Edisi ini sepenuhnya menjadi panggung pertunjukan tunggal bagi Diego Maradona yang memimpin Argentina menjadi juara dunia setelah mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-2 di final. Sebelum laga puncak, Maradona telah mengguncang dunia di babak perempat final melawan Inggris dengan mencetak 2 gol paling terkenal dalam sejarah, gol tangan Tuhan yang kontroversial, dan gol soloran menembus 5 pemain Inggris yang dinobatkan sebagai gol abad ini. Italia, 1990. Italia menjadi tuan rumah dalam turnamen yang dikenal memiliki rata-rata gol terendah dan permainan yang sangat defensif. Jerman Barat berhasil membalas dendam kekalahan 4 tahun lalu dengan mengalahkan Argentina 1-0 di babak final melalui eksekusi penalti Andreas Brehme di menit ke-85. Laga final ini diwarnai oleh 2 kartu merah untuk pemain Argentina, menjadikannya final pertama dalam sejarah yang menghasilkan kartu merah. Pelatih Jerman Barat, Franz Beckenbauer, mencetak sejarah pribadi dengan menjuarai Piala Dunia sebagai kapten pada 1974 dan sebagai pelatih pada 1990.
Amerika Serikat 1994. Amerika Serikat menjadi tuan rumah dalam edisi yang memecahkan rekor kehadiran penonton terbanyak di stadion sepanjang sejarah turnamen. Brazil sukses meraih gelar keempat mereka setelah mengalahkan Italia melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah final Piala Dunia harus ditentukan lewat adu penalti. Momen ini selalu dilihat dunia ketika bintang Italia, Roberto Baggio, melepaskan tendangan penalti yang melambung jauh di atas mistar gawang dan langsung terduduk lesu meratapi kegagalannya. Prancis 1998. Prancis menjadi tuan rumah dan berhasil memanfaatkan dukungan penuh publik sendiri untuk mengangkat trofi Piala Dunia pertama mereka. Di babak final yang digelar di Stade de France, Prancis secara luar biasa membantai juara bertahan Brazil dengan skor telak 3-0. Zinedine Zidane menjadi pahlawan nasional dengan mencetak 2 gol lewat sundulan kepala di babak pertama. Pertandingan ini juga diselimuti misteri besar terkait kondisi kesehatan striker andalan Brazil, Ronaldo, yang mengalami kejang-kejang beberapa jam sebelum laga dimulai, namun tetap dipaksakan tampil di lapangan. Korea Selatan dan Jepang 2002. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di benua Asia dengan Korea Selatan dan Jepang bertindak sebagai tuan rumah bersama. Brazil sukses menebus kegagalan mereka 4 tahun lalu dengan meraih gelar juara kelima setelah mengalahkan Jerman 2-0 di laga final yang dimainkan di Yokohama, Jepang. Ronaldo menebus dosa masa lalunya dengan memborong 2 gol ke gawang Oliver Kahn, sekaligus mengakhiri turnamen sebagai top skor dengan 8 gol. Turnamen ini juga penuh kejutan besar karena sang tuan rumah bersama Korea Selatan berhasil melaju hingga babak semifinal. Jerman 2006. Jerman menjadi tuan rumah turnamen yang menyajikan drama tingkat tinggi dari awal hingga akhir. Italia keluar sebagai juara dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Laga final ini akan selalu diingat karena kartu merah langsung yang diterima Zinedine Zidane di babak perpanjangan waktu setelah melakukan tandukan ikonik ke dada bek Italia, Marco Materazzi. Italia juara dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, di mana mereka hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Afrika Selatan 2010. Afrika Selatan mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia yang sangat identik dengan suara bising trompet vuvuzela. Spanyol berhasil merengkuh gelar juara dunia pertama mereka setelah mengalahkan Belanda dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol tunggal kemenangan Spanyol dicetak oleh Andres Iniesta pada menit ke-116 dalam pertandingan yang berjalan sangat keras dan menghasilkan 14 kartu kuning. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi generasi emas Spanyol yang bermain dengan gaya umpan pendek cepat atau tiki-taka. Brazil 2014. Piala Dunia kembali ke Brazil, namun sang tuan rumah justru mengalami tragedi terbesar mereka setelah dibantai Jerman 1-7 di babak semifinal. Jerman kemudian melaju ke final dan sukses menjadi juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu di Stadion Maracana. Pemain pengganti, Mario Götze, menjadi pahlawan dengan mencetak gol indah pada menit ke-113. Jerman mencetak sejarah baru sebagai negara Eropa pertama yang berhasil memenangkan trofi Piala Dunia di tanah Amerika Selatan. Rusia 2018. Rusia menjadi tuan rumah dari turnamen yang penuh dengan drama teknologi berkat penerapan sistem VAR untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Prancis berhasil keluar sebagai juara dunia untuk kedua kalinya setelah menumbangkan tim kejutan Kroasia dengan skor meyakinkan 4-2 di final Moskow. Prancis tampil sangat perkasa di bawah asuhan Didier Deschamps, dibantu oleh performa gemilang penyerang muda berusia 19 tahun, Kylian Mbappe, yang menyamai rekor Pele sebagai pemain remaja yang mencetak gol di laga final Piala Dunia. Qatar 2022, Qatar menjadi negara Timur Tengah pertama yang menggelar Piala Dunia yang diadakan pada musim dingin untuk menghindari cuaca panas ekstrem.
Argentina berhasil menjadi juara dunia dalam laga yang disebut-sebut sebagai final terbaik dan paling dramatis sepanjang masa setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti 4-2 menyusul skor imbang 3-3 selama 120 menit. Lionel Messi mencetak 2 gol di final dan akhirnya melengkapi lemari trofinya dengan gelar yang paling ia idamkan sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah peradaban manusia.